Kita diperlihatkan sebuah sekolah yang dulunya merupakan bagian dari aliansi Kurotaki, industri Nanamori. Di hari itu, salah seorang siswa di sana berlari dengan terburu-buru menuju ke sebuah ruang kelas. Siswa Nanamori ini menggambarkan kepada yang lainnya bahwa ada insiden di mana senior mereka, Fujimaru, bersama 3 orang lainnya telah diserang di stasiun kemarin. Berita ini tentu mengejutkan, terlebih mereka diajar hingga berlumuran darah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pelaku penyerangan tersebut. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari seorang junior bernama Sugibu, ia melihat pelaku penyerangan senior mereka hanya ada 1 orang pria berambut gimbal dan memiliki bekas luka di wajahnya. Mendengar itu, sophomore bernama Masunari ini terpikirkan 1 orang, yaitu kakak dari Arson bersaudara, Muroto Senmei. Xiaomi Eiichi pun terkejut karena mereka bergerak setelah mengatakan rencananya. Tak bisa diprediksi sebelumnya, namun jelas Masunari tahu dalang dibalik itu semua adalah Amachi Hisashi. Amachi tampaknya mulai menjalankan rencananya untuk menaklukkan sekolah-sekolah bekas aliansi Kurotaki. Selamat datang di Mangaversa, melanjutkan kembali Manga Wars. Inilah chapter 43, Pahlawan Kejahatan. Kita flashback sejenak di hari sebelumnya. Kala itu seorang bernama Shinkawa dari Nanamori dihadang orang tak dikenal. Pria ini adalah Gaga. Dia yang menjadi bawahan Amachi merasa Shinkawa sudah tak diperlukan lagi dalam rencana mereka. Yang lebih mengejutkan baginya, tak lain kemunculan Amachi itu sendiri. Melihat kedatangan pria berbahaya itu, Shinkawa segera melepaskan kacamatanya. Dia marah dengan kemunculan Amachi karena Shinkawa tahu dia akan dipaksa untuk menjadi bawahan bos SMA Rindo itu. Dengan senyuman sinisnya, Amachi melihat gelagat Shinkawa. Tanpa berbasa-basi terlalu lama, Shinkawa bergegas menyerang Amachi dengan kepalan tinjunya. Sayangnya dia bukan orang yang berada di level dengan Amachi. Dengan mudah Amachi menghindari pukulan Shinkawa dan membuat gerakan kuncian tangan untuk melumpuhkannya. Posisinya saat itu sangat tak menguntungkan, terlebih Amachi adalah orang yang memiliki gaya bertarung brutal. Seketika, Shinkawa menjadi panik melihat tatapan Amachi seolah menunjukkan dia takkan segan menghabisinya. Tepat seperti yang diprediksikan sebelumnya, Amachi Hisashi mematahkan tangan kanan pria yang berasal dari industri Nanamori tersebut. Terdengar jelas teriakannya menggema di telinga para pasukan Nanamori. Terlebih ini juga menimbulkan kengerian tersendiri bagi mereka. Melihat Shinkawa, orang yang dipandang sebagai pemimpin dihajar hingga dipatahkan tulangnya oleh Amachi membuat pasukannya marah. Tetapi Gaga sekali lagi memberi peringatan agar Masunari dan Xiaomi tak perlu bergerak. Mereka berdua hanya perlu melakukan perintahnya jika mereka tak ingin mengalami nasib serupa. Sementara itu, Amachi Hisashi sedang dalam gairah yang bagus untuk bertarung. Dia yang bersemangat mengajar para pasukan Nanamori dengan pukulannya. Satu persatu dari mereka merasakan kekuatan Amachi Hisashi. Bahkan saking kuatnya Amachi, hanya perlu 1 pukulan untuk menumbangkan mereka semua. Agresivitas, kecepatan, serta pergerakannya sangat menakutkan. Juga dibarengi teknik yang ditunjukkan Amachi, menunjukkan levelnya berada jauh di atas para kroco dari industri Nanamori. Hingga di mana Amachi mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Tak butuh waktu lama baginya untuk meratakan pasukan yang mengikuti Shinkawa. Jelas ini mengejutkan bagi Masunari dan Xiaomi yang baru pertama kali melihat Amachi bertarung. Keduanya menjadi was-was tatkala Amachi menatap ke arah mereka. Bos SMA Rindo ini punya urusan lain yang jauh lebih penting dengan mereka berdua. Amachi bahkan menjamin dia takkan melakukan apapun pada Masunari dan juga Xiaomi. Setelahnya bos SMA Rindo ini memperkenalkan dirinya, Amachi pun tahu identitas duo Nanamori ini, Masunari Hideo dan Xiaomi Eiichi. Mereka berdua bingung dari mana Amachi mendapatkan informasi tersebut. Lebih dari itu, Amachi menduga Shinkawa, anak kelas 2 yang dikatakan sebagai orang nomor 1 di Nanamori, adalah seorang pembual. Seperti kebohongan semata, Amachi menebak Shinkawa mendapatkan reputasinya dengan cara tunduk kepada para senior. Lantas bos Rindo ini membuka kacamatanya. Amachi sendiri memiliki keyakinan bahwa Masunari dan Xiaomi mungkin berbeda. Mereka bergabung dengan Shinkawa karena paksaan, namun tak pernah sekalipun menganggapnya sebagai seorang pemimpin. Bagi Amachi, keduanya sangat berharga. Baik Masunari maupun Xiaomi, tak ada yang berkomentar karena memang itulah kebenarannya. Di sini Amachi menjelaskan ambisinya untuk menguasai kota. Dengan begitu, hanya akan ada 2 pilihan, yaitu bergabung dengannya lalu menjadi pemimpin atau diajar seperti para pecundang. Amachi akan menunggu jawaban mereka sampai besok pagi.
Jika mereka bersedia bergabung di bawahnya, mereka diminta datang lagi besok di waktu yang sama. Tapi saat itu masih ada yang mengganjal bagi Masunari. Masunari tak berpikir cara yang Amachi pilih bisa menyelesaikan semuanya. Mungkin Shinkawa memang mendapatkan privilege, namun dia disukai oleh para senior dan itu faktanya. Oleh karena itu, senior Nanamori tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Tanpa mempedulikannya lagi, Amachi melangkah pergi. Di momen ini Gaga melihat Masunari masih mengkhawatirkan Fujimaru dan yang lainnya. Tapi Gaga dengan senyumannya menenangkan, karena ia yakin besok mereka akan segera sembuh. Sebenarnya mereka telah dirawat dan juga pria lebih cepat sembuh. Dari nada bicaranya, Masunari malah menduga Gaga terkesan mendukung Amachi. Masunari bisa melihat gelagat Gaga yang tak seperti biasanya. Entah ada apa, namun Masunari belum mengenal orang seperti apa bos SMA Rindo tersebut. Sembari menyalakan rokok, Gaga sedikit bercerita tentang memori masa kecilnya yang selalu mendukung penjahat dibandingkan pahlawan keadilan. Di matanya, Amachi adalah sosok pahlawan kejahatan. Dia tertarik mengikutinya karena ingin melihat sejauh mana dia berjalan. Ia juga menanyakan itu pada Masunari, apakah dia tertarik untuk melihat bagaimana kejahatan bisa menghancurkan topeng keadilan dan mencekik lehernya. Masunari pun terdiam, karena Amachi masih misterius dan yang lebih penting saat itu, ada orang lain yang berdiri di tangga. Xiaomi tak menyadarinya, namun Masunari melihat dengan jelas, dia adalah Masai dari SMA Tsukamoto. Masai adalah sophomore yang mendominasi di Tsukamoto. Lalu Masunari mencoba menggambarkan peta yang menunjukkan pengaruh dari setiap sekolah yang ada di kota Torushi. Terlihat dari peta tersebut, SMA Rindo ada di timur kota Torushi. Mereka sedang menyebar mendatangi sekolah terdekat dan memaksa mereka untuk bergabung. Seperti yang kita tahu, sejak dulu anggota aliansi Kurotaki dipenuhi oleh orang-orang kuat. Sekolah-sekolah seperti Kurosaki, Takiya, Eimei, Nanamori, Tsukamoto, Hakudo, Kawada, dan Miki. Dan tujuan Amachi yang kini ada di Rindo adalah menghancurkan dua kerajaan besar Akademi Hosen dan juga SMA susuran. Xiaomi memperkirakan Amachi dan pasukannya merencanakan sesuatu yang buruk. Di samping itu, senior mereka seperti Fujimori dan pengikutnya, juga Shinkawa dan bawahannya, keluar dari permainan. Kini mereka lah yang memegang kendali Nanamori. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi Masunari karena situasinya buruk bagi mereka yang dalam ancaman pahlawan kejahatan. Kita beralih sejenak ke salah satu kerajaan besar di Torushi, SMA Susuran, di ruang olahraga Susuran yang kini menjadi markas FBI, fraksi Butcher. Dalam ruangan itu mereka menyeduh mie instan sambil membahas para freshmen seperti Sutomu yang bergabung dengan Hana. Mereka bahkan telah menyalami Renji, Sakota, dan para sophomore lainnya. Pria ini adalah Fukamachi Keita, senior Susuran orang nomor 2 dalam fraksi Butcher. Dia menduga dengan bergabungnya para freshmen ke dalam Hana Family, mereka akan bertambah kuat dan besar. Sedangkan fraksi yang dipimpin Butcher ini juga ingin tahu terkait perkembangan fraksinya. Lalu diketahui beberapa orang seperti Mizumoto, Kubo, dan beberapa orang yang jumlahnya tak mencapai 10 orang. Mereka tak bisa menemukan orang-orang hebat lagi. Butcher terdiam sambil menunggu ramen instannya siap disantap. Fukamachi menambahkan, alasan bergabungnya para freshmen adalah saran dari Hanaki Kuriko dan Kurosar yang terlibat dalam bergabungnya mereka dengan Hana. Jika terus begitu keadaannya, fraksi Butcher tak akan bisa lagi mempertahankan posisinya sebagai fraksi terbesar di Susuran. Entah dia pun bingung, langkah apalagi yang harus diambil. Sementara Butcher telah mengganti nama fraksinya yaitu FBI. Fantastic Butcher Ichiban. Butcher telah memimpikan nama ini sejak seminggu yang lalu. Tak hanya itu, dia juga membuat pin untuk dibagikan ke semua anggota fraksi mereka. Tak terkecuali Fukamachi. Sebagai wakil ketua, Butcher mewajibkannya untuk memakai pin tersebut. Mendengar itu, Fukamachi malah berpikiran untuk bergabung dengan Hana. Di momen ini, Butcher sebenarnya telah menyadari bahwa FBI tidak akan berkembang lebih jauh lagi. Jauh dari lubuk hatinya, Butcher bermimpi menaklukkan Susuran. Tapi mungkin mereka sudah mencapai batas. Dengan kata lain, itu adalah batasan untuk orang sepertinya. Namun jika orang itu Tsukishima Hana, Butcher memiliki keyakinan Hana akan bisa menaklukkan Susuran. Sama seperti yang dipikirkan seniornya, Seton, Hanaki Kuriko, dan Kurosar, Butcher berpikir untuk mempercayakannya pada Hana. Bagaimanapun juga, dia merasa seperti memiliki adik yang terlalu lucu untuk dibenci. Sejauh ini Butcher hanya bisa merendah seperti itu, namun itu bukanlah caranya Susuran.
Butcher tentu tak bisa hanya menyerah dengan senyuman. Sebagai siswa susuran, mereka harus mengikuti aturan, logika yang harus dipatuhi, dan Butcher merasa orang yang harus mengajari Hana adalah orang sekali berdirinya. Fukamachi yang mendengarkan pun mendukung sepenuhnya. Pembahasan mereka diakhiri dengan senyuman dan makan ramen instan bersama. Lalu keesokan harinya, di pagi itu, di sebuah tangga telah berdiri seorang pria. Dia adalah Gaga. Pagi itu dia telah menunggu kedatangan Masunari dan Xiaomi sebagai perwakilan industri Nanamori. Gaga yang menantikannya pun senang. Namun di awal hari itu, Masunari tak melihat sosok Amachi Hisashi yang bersamanya. Lagi pula ini hanya permulaan. Tanpa berbasa-basi, Masunari tahu maksud dan rencana Amachi untuk membuat aliansi dari sekolah-sekolah bekas anggota aliansi Kurotaki, dan ia menduga Tsukamoto telah bergabung di dalamnya. Ia kembali mempertanyakan sekolah mana lagi yang menjadi incaran selanjutnya. Meski dia ragu, cara mereka bekerja akan berhasil. Gaga sendiri mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki lebih dari cukup pasukan, namun itu baru permulaan. Masunari yang tahu soal ini meminta Gaga untuk berhenti merengek pada Nanamori. Dia kali ini akan lebih tegas daripada sebelumnya. Takia, Kurosaki, Kawada, jika dibandingkan dengan Nanamori atau Tsukamoto, mereka akan sangat berbeda dari segi kekuatan tempur. Senior SMA Takia yang bernama Abe adalah pria yang berani, dan sophomore mereka, Kishimoto, juga luar biasa. Lalu Kurosaki dipenuhi oleh orang-orang yang tak bisa dihadapi oleh orang biasa. Namun masalah terbesarnya adalah SMA Kawada 2. Kumpulan anak-anak nakal di sana menciutkan nyali sekolah-sekolah lainnya di daerah tersebut. Dan Masunari juga mengingatkan agar tak melupakan orang penting di Kawada 2. Ya, orang penting juga berpengaruh sepeninggalan Nakajima Shinsuke. Sophomore SMA Kawada 2, Sera Naoki, orang yang kekuatannya diakui dan pernah bertarung imbang dengan Takefumi Sakota ini, adalah orang berpengaruh di sana. Maizono sama sekali tak meragukan kemampuan Sera. Mereka harus melawannya sendiri karena Sera juga orang yang cerdas. Bahkan di antara senior-senior Kawada, mungkin hanya ada 2 atau 3 orang yang menyampaikan pendapat kepadanya. Terlebih, Sera juga memiliki hubungan baik dengan Motorenji dari susuran. Bagaimanapun juga, sosoknya masih sulit ditakar kemampuannya. Ya, tanpa diduga, Kurewa Kasushi, Maizono Satoru, Muroto Komei, dan juga Amachi Hisashi sedang mengawasi Sera Naoki dari Kawada. Komei yang tertarik dengan Sera sebagai tujuan selanjutnya pun menawarkan untuk menggali informasi tentang sosoknya. Namun Amachi menolak karena hari ini mereka hanya datang untuk melihat. Untuk sekarang perkenalan orang tersebut cukup sebagai bahan diskusi. Lagi pula, Amachi heran dengan Arson bersaudara yang selalu mengacaukan segalanya. Ia meminta Komei untuk menikmati permainan yang telah dia rencanakan. Komei sendiri hanya ingin terlibat lebih banyak karena terkesan hanya kakaknya yang selalu bekerja. Kemudian pada akhirnya, Amachi telah memutuskan Maizono dan Kurewa ditugaskan untuk mencari tahu tentang setiap sekolah yang ada di daerah tersebut, siapa bersama siapa, dan siapa melawan siapa. Untuk mempertahankan keseimbangan, setiap sekolah dibagi ke dalam grup. Mereka pun mengerti dan akan segera menjalankan tugas. Dan juga industri Kurosaki. Amachi meminta mereka berdua teliti karena mereka masih belum bisa diketahui secara pasti peta kekuatannya. Maizono sempat bingung alih-alih Kawada, tetapi malah Kurosaki. Namun itu adalah perintah Amachi. Dia pasti lebih tahu mana yang harus diberi pengawasan khusus. Karena baginya, sekalinya mereka berurusan dengan orang-orang di sana, mereka bisa saja berurusan dengan pengacau sekelas Sera atau bahkan lebih daripadanya. Sang pahlawan kejahatan mulai memetakan kekuatan serta langkah yang akan ia ambil ke depannya. Kota Torushi sebagai sarang dari para berandalan berbahaya akan coba dikuasai oleh Amachi Hisashi. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video. Bye-bye.